Iya, shalom bagi seluruh pendengar Mesbah Doa. Saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa pada malam hari ini. Kita mau terus setia mencari Tuhan apapun yang terjadi, bahkan apapun masalah persoalan kita. Tuhan kita Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Dan kita percaya kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita mau terus meneguhkan hati dan iman kita. Mau terus percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merindukan Engkau, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan sertai kami dan biarlah Bapa Engkau tunjukkan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami. Tidak ada lain yang kami rindukan selain mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Ini hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, amin. Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi katakan, Aba Bapa yang menjagaiku, amin. Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku
Ajar kami Bapa untuk hidup setia dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Ajar kami menuruti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Lebih dari nafas hidup kami. Sebab Engkaulah yang menjadi Tuhan sumber kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak akan dapat hidup. Tanpa Tuhan tidak ada sesuatu pun Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkau segala-galanya bagi hidup kami Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau berkata malam ini lebih dari nafas hidup kami membutuhkan Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari hembusan nafas kami Tuhan. Ini ungkapan hati kami malam hari ini di hadapan-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk lebih dari nafasku Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, kami butuh Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya kami perlukan Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami. Pegang tangan kami Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan Engkau di hidup kami ya Tuhan. Amin. Kami mau berjalan di samping-Mu ya Bapa, seumur hidup kami Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa.
Mari lebih lagi saudara angkat tanganmu ke hadapan hadirat Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur nafasku, Bapa. Kami perlukan hadiratku ya Untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau di hidup ini. Karena kami tahu tidak ada pertolongan lain Tuhan, selain hanya dekat Engkau saja. Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami. Kami percaya ketika Engkau yang menolong dan menjaga kami, bahkan sehelai dari rambut kami tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini. Bagian kami hanyalah meneguhkan iman kami, bahwa Engkau Tuhan penolong kami, bahwa Engkau Tuhan penyelamat kami, bahwa Engkau Tuhan juru selamat kami, bahwa Engkau Tuhan yang terus bekerja bagi hidup kami. Terima kasih buat segala kasih dan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi saudara angkat imanmu. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga kita saudara. Ya amin. Tidak ada sehelai pun rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan yang menolongku, seumur. Mari saudara, engkau yang imanmu mulai lemah hari-hari ini, katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
seumur hidupku. Mungkin hari-hari ini saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara. Sadarilah saudara, kalau kita masih ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan dan pertolongan Tuhan? Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang jahat atas hidup kita. Seringkali kita lupa bahwa nafas hidup yang Tuhan berikan itu adalah bukti kesetiaan. Jangan pernah menolak Tuhan. Jangan pernah menuduh Tuhan jahat. Jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Dia Tuhan yang setia. Mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Bahkan semua yang terjadi di hidup kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kita hanyalah mempercayai Tuhan. Jika persoalan yang menimpa kita terjadi dan terasa begitu berat, mari kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mungkin ini karena kesalahan kami. Mari mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Jangan pernah menduga bahwa Dia meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu setia menjaga dan menopang hidup kita. Bahkan tidak ada sehelai pun dari rambut kita yang jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Betapa dalamnya kesetiaan Tuhan. Betapa besarnya kasih-Nya bagi saudara dan saya. Mari angkat imanmu hari-hari ini. Terus mempercayai Tuhan. Teguhkan hatimu. Dan bersyukurlah atas pertolongan-Nya. Biar lewat pujian ini saudara, kita mau menyatakan bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur lebih lagi. Mari angkat hati dan imanmu, katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Tak sehelai pun dari rambut kita jatuh tanpa seizin. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biar hari-hari ini kami mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan maksud dan isi hati-Mu serta rencana-Mu atas setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Singkapkan semua yang Engkau mau singkapkan bagi kami.
Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, shalom saudara. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Iya, dan sekarang kita sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-10 ya. Dan sebelumnya saya akan membacakan satu kesaksian dulu yang akan membuat kita lebih dikuatkan, karena saya percaya saudara hari-hari ini kita semua membutuhkan kekuatan ya, kita semua membutuhkan penghiburan, bahkan kita semua membutuhkan kata-kata iman. Ya, apalagi bagi setiap kita yang menghadapi persoalan pencobaan, jangan takut saudara, tetap berharap pada Tuhan. Yang terpenting kita meneguhkan hati dan iman kita. Saya pun pernah mengalami banyak persoalan tantangan yang cukup berat, tetapi Tuhan meneguhkan. Nah, dengan mendengarkan kesaksian, iman kita akan semakin dibangun. Saya ingin menyaksikan ya salah satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie. Perkenankan saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dan cara kerja Tuhan yang benar-benar nyata terjadi di dalam hidup saya. Begini Bu Debbie, saya ini adalah tulang punggung keluarga. Selain saya bekerja di kantor, saya juga punya online shop Bu. Akibat masa pandemi dari bulan Maret lalu kami sempat bekerja dari rumah. Nah, karena tiba-tiba ada satu produk yang sempat habis sehingga kami harus beli lagi. Namun pembelian itu harus dengan jumlah yang banyak Bu, untuk bisa mendapat harga yang lebih murah. Singkat cerita, tiba-tiba suami tanpa konfirmasi di rumah sudah dikirimkan jumlah produk itu sebanyak 20 unit. Padahal uang saya di rekening sudah habis, karena saya memang banyak pengeluaran untuk usaha lain dalam waktu yang bersamaan. Singkatnya, ketika saya ikut mesbah doa, ibu berkata, ya jika enggak ada uang, jangan berharap pinjam pada manusia. Datang berlutut di bawah kaki Tuhan supaya seperti yang pernah Ibu Debbie lakukan juga. Bu, saya benar-benar melakukan itu Bu. Saya berdoa dan berpuasa. Saya hanya berserah penuh, saya berlutut di kaki Tuhan. Waktu barang datang itu hari Jumat Bu, padahal pada hari Senin itu tanggal 14 kami siang hari, ya jadi saudara barang itu datang dalam jumlah yang besar 20 unit dan tanpa konfirmasi udah dikirim, ya dan bingung mau cari uangnya untuk bayar barang itu dari mana. Karena ini juga kepercayaan ya saudara, apalagi sudah langganan, udah dikirim duluan barang ya kita juga harus membayar. Ya pada hari Senin tanggal 14 kemarin siang itu ada chat dari toko online saya. Dia menanyakan ketersediaan produk yang saya jual itu. Dan dia bilang mau beli sebanyak 20 unit Bu. Dan saya benar-benar tidak menyangka Bu. Tadinya saya berpikir mungkin Tuhan akan menggerakkan hati orang lain untuk membayar ya bon-bon itu sedikit demi sedikit ke saya untuk saya dapat membayar produk yang 20 unit itu. Tetapi ternyata cara Tuhan itu di luar apa yang kita pikirkan. Sungguh ajaib loh Bu Debbie, selama ini saya enggak ada yang beli sebanyak 20 unit. Angkanya itu bisa pas sekali dengan jumlah produk yang harus saya bayar. Bahkan ada lebih sebagai keuntungannya. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan memang sangat nyata. Saya tidak berhenti-hentinya mengucap syukur. Oh iya Bu, sebelumnya bahkan kondisi rekening saya benar-benar sudah kering. Tapi waktu itu masih digerakkan dan tergerak untuk memberkati teman saya. Tapi Tuhan Yesus itu benar-benar setia, Dia betul-betul Allah yang hidup. Yang sanggup memelihara saya, Dia bahkan memberikan lebih daripada apa yang saya pikirkan Bu. Tadinya saya kalau dengar kesaksian orang lain tentang pertolongan Tuhan rasanya itu
Ya biasa saja, tapi sekarang ini saya benar-benar mengalaminya. Benar-benar real dan nyata pertolongan Tuhan itu. Sekian Ibu Debbie, terima kasih buat kesaksian ini. Kiranya Ibu Debbie Tuhan tetap memberkati Ibu sekeluarga, senantiasa dalam penyertaan Tuhan yang sempurna dan diberikan kekuatan di dalam pelayanan. Luar biasa ya. Saudara mendengar kesaksian ini ada begitu banyak hal yang kita bisa tangkap. Yang pertama, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, bahkan jumlahnya juga tepat. Yang kedua, Tuhan itu tepat pada waktunya ya. Yang ketiga, saudara, ayo alami Tuhan secara pribadi. Mengapa saya selalu berkata ya jangan datang pada pendeta, puji Tuhan dia mendengarkan khotbah saya. Ya bahwa kalau kita butuh uang jangan cari pinjaman kanan kiri, berlutut di kaki Tuhan. Maka Tuhan sanggup membukakan jalan. Ya, saya bersyukur ya dia mendengarkan ya khotbah-khotbah saya. Ya, sehingga apa yang dia alami saudara, apa yang dia ya lihat ya, katanya dulu saya hanya mendengarkan kesaksian dari orang. Tapi sekarang saya sendiri mengalami Tuhan itu sungguh-sungguh real dan nyata. Saudara, saya selalu berkata bahwa Tuhan itu mau menyatakan diri dan menyatakan perbuatannya ajaib bagi saudara dan saya, bagi setiap orang. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau benar-benar sungguh-sungguh mempraktikkan firman Tuhan yang kita dengar? Ya, kalau selama ini mungkin dia hanya ketika kurang uang pinjam atau cari usaha ya yang lain-lain, tetapi ya ketika Tuhan yang bekerja, bagian kita itu ya hanya duduk di kaki Tuhan. Saudara, Tuhan itu masih sanggup bekerja dengan hal-hal yang supranatural. Dia Tuhan yang terus bekerja dan masih sanggup bekerja. Justru sangat kasihan ketika ada orang yang percaya Tuhan tapi sudah gak percaya lagi mujizat. Saya bukan tipe pendeta yang selalu mengajarkan saudara untuk mengejar mujizat, tidak. Tapi kita juga harus tetap percaya bahwa Tuhan kita tuh Tuhan pembuat mujizat dan dia sanggup. Ya, tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita itu melakukan firman, hidup di dalam perkenanan, bertobat dari setiap hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bagian kita tuh mengejar apa yang Tuhan mau. Selanjutnya itu Tuhan yang bekerja. Ya, dan dia bersaksi bahwa benar-benar mengalami Tuhan. Bayangkan harus bayar 20 unit yang dikirim tanpa konfirmasi. Kalau tidak nama baiknya juga rusak dan tidak dapat kepercayaan. Tiba-tiba ada orang pesan 20 unit dan langsung bayar, malah dapat keuntungan dari situ. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena itu saya selalu berkata, ayo saudara, alami Tuhan secara pribadi. Ya, ada banyak kesaksian yang masuk tentang pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang mau berharap pada Tuhan. Justru di masa pandemi ini Tuhan menyatakan kasih setia dan belas kasihannya kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagian kita tuh hanya percaya. Jangan khawatir, jangan takut, tapi percaya ya bahwa Tuhan tuh sanggup melakukan segala dalam segala sesuatu atas hidup kita. Tapi maukah kita mempercayai Tuhan? Maukah kita berserah hanya pada Dia? Maukah kita mengalaminya? Jangan cari pendeta, jangan cari siapapun juga ya, jangan buru-buru ke penggadean ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi cari Tuhan, berlutut di bawah kakinya, maka engkau akan mengalami Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini Yeremia pasal yang ke-10. Kemarin kita sudah baca ayat 21 dan 22 terakhir. Ya, kemarin yang 21 itu sangat mengerikan. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan, sebab itu mereka tidak berbahagia. Dan seluruh binatang gembalaan mereka tercerai-berai. Ya, jadi saudara ingat, kita ini tidak berbahagia karena apa? Tidak meminta petunjuk Tuhan. Saya yakin yang tadi kesaksian itu kalau dia mencoba dengan kekuatannya sendiri tidak berlutut di kaki Tuhan, maka akan pusing, puyeng, ya
stres, depresi, mikir harus bayar tagihan bagaimana. Tapi ketika dia datang berlutut di kaki Tuhan, bukan karena mau cari mujizat, tapi dia mulai setia memang ikut mesbah doa, setia mendengarkan khotbah-khotbah, setia untuk membangun iman. Ya, dan ketika dia mengalami persoalan yang seperti itu, dia berlutut di kaki Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ya, dia melihat sungguh Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Waktu kita mau datang kepada Tuhan meminta petunjuknya, tadi malam kita udah baca ya, maka kita berbahagia. Sekarang kita akan lanjutkan membaca saudara ayat yang ke-23. Ya, ayat 23 berkata, "Aku tahu ya Tuhan, ya, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia itu tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya, aku tahu ya Tuhan, ya." Kata Yeremia kepada Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan bahkan orang yang sedang berjalan itu tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Tidak ada satupun kekuatan dari kita manusia yang dapat mengendalikan hidup kita sendiri, yang dapat mengendalikan keadaan di sekeliling kita. Kita tidak punya kuasa apapun. Hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup menggerakkan hidup kita, menuntun hidup kita, menetapkan langkah-langkah kita. Bahkan orang yang berjalan di sini dikatakan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Jangan sombong di hadapan Tuhan, merasa bahwa kita bisa dengan kekuatan, bahwa kita bisa dengan ya akal kita, bahwa kita bisa, apalagi terus hidup melakukan dosa. Ayat yang di atas tadi malam sudah kita baca yang ayat 21. Gembala-gembala sudah menjadi bodoh dan mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan, karena itu hidup mereka tidak berbahagia. Jangan merasa kita ini jago dalam kehidupan. Ya, jangan merasa kita ini pintar untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Sehingga kita tidak lagi meminta petunjuk Tuhan. Bahkan gembala-gembala pun akan menjadi gembala yang bodoh kalau enggak meminta petunjuk Tuhan. Mari saudara, kita mulai melatih diri dan hidup di dalam Tuhan itu, minta petunjuknya secara pribadi, minta petunjuk Tuhan juga, nggak usah tanya-tanya orang. Ya, kita nggak perlu datang ke hamba Tuhan untuk minta, "Bu, tolong bernubuat untuk saya." Masih ada orang yang WA ke saya, "Ibu, tolong ucapkan satu perkataan buat saya, ya kira-kira apa hari ini." Saya bilang, saya bukan dukun, ya. Perkataan yang terbaik bagi kita hari ini apa? Firman Tuhan, baca Alkitab aja, apa yang didapat hari ini itu yang dilakukan. Ya, Tuhan itu mau menuntun kita ketika kita mau meminta petunjuknya. Kenapa kita harus meminta petunjuk Tuhan? Ayat 23 bilang, karena manusia itu tidak berkuasa menentukan jalannya. Mengapa kita harus meminta petunjuk Tuhan? Karena manusia bahkan tidak berkuasa untuk menetapkan langkah-langkahnya. Ya, kita tidak punya kuasa apapun, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa tuntunan Tuhan. Ya, kita ini banyak salahnya daripada benarnya, karena itu dekatkanlah diri dengan Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Ya, minta tuntunan Tuhan. Bapak-bapak, marilah engkau terus menjadi bapak-bapak yang meminta petunjuk Tuhan. Istri-istri, mari engkau menjadi istri yang terus meminta petunjuk Tuhan dalam hidupmu. Ya, supaya kita ini sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berjalan di dalam tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, biarlah kita mau terus berkata, "Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan." Mari saudara, ya, biar kita mau sungguh-sungguh untuk meminta pada Tuhan, diberikan hati yang mau terus hidup dengan kerendahan hati dan meminta petunjuk Tuhan. Ya, ayat ini berkata, kita harus meminta petunjuk Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada seorang manusia pun yang berkuasa untuk menentukan jalannya. Kita pasti bisa salah.
Jangan tentukan langkahmu sendiri di dalam berbisnis, dalam mencari jodoh bagi yang muda-muda. Sertakan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Ya, bagi setiap bapak ibu yang mau menjalani usaha atau melakukan apapun, minta petunjuk Tuhan. Orang yang berjalan menurut petunjuk Tuhan itu enak, hidupnya gak ngoyo, gak maksa. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, ya biar kehendak-Mu lah yang jadi atasku. Dalam hal ini untuk kita bisa sungguh-sungguh mengarahkan diri dan meminta petunjuk Tuhan, mengikuti Dia, maka kita harus mematikan ego kita. Ya, harus mematikan kedagingan kita dan kita belajar untuk mengikuti apa kata Tuhan. Bahkan manusia tidak bisa menentukan langkahnya. Kemampuan Tuhan untuk menuntun hidup kita itu jauh melebihi kemampuan kita. Ya, percayalah saudara, Tuhan tuh lebih pintar, Tuhan tuh segala sumber hikmat. Ya. Kadangkala kita ini takut ya akan kuasa dan rencana Tuhan karena kita mengetahui kuasanya akan dengan mudah menghancurkan kita kalau Dia menggunakan ya menjalankannya terhadap kita. Ada orang-orang yang enggak berani mau melakukan kehendak Allah. Ada orang-orang yang takut hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan karena dia pikir, aduh petunjuk Tuhan itu berat, aduh ngikuti tuntunan Tuhan itu berat ya. Percayalah saudara, hanya rencana dan kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Jangan takut, tapi biarkan Tuhanlah yang menuntun, yang mengoreksi kita. Bahkan ya seperti yang saya saksikan, ada orang yang ibu saya sudah bertunangan Bu. Tapi pacar saya, calon saya itu Bu kelakuannya begini. Saya bilang putus. Ya tapi kan kami sudah tunangan Bu, keluarga sudah tahu. Ya kalau Tuhan menunjukkan kepada kamu bagaimana karakter aslinya calonmu, harusnya kamu lebih berani mengambil keputusan untuk putus daripada melanjutkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nanti akan lebih berat kalau sampai pada pernikahan, belum menikah aja udah seperti itu. Tapi ada orang-orang yang dia sudah tahu itu bukan kehendak Tuhan. Saya berkata, itu bukan kehendak Tuhan loh. Kalau kamu lanjutkan, pasti rumah tanggamu akan bermasalah, pernikahanmu akan bermasalah. Ya, tapi dia jawabannya, tapi Bu, kita sudah terlanjur tunangan. Kita sudah terlanjur. Ada orang-orang yang takut mengambil keputusan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau saya dulu saudara, ketika saya bertobat Tuhan, ya cegah saya. Bahkan saya berkata, Tuhan cegah saya untuk menikah kalau Tuhan tahu itu bukan pernikahan yang terbaik yang dari Tuhan. Saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah. Ya, sampai ekstrim seperti itu benar-benar. Tapi Tuhan memperhitungkan loh. Waktu kita sungguh-sungguh mau mengenal jalannya, mau melakukan kehendaknya, Tuhan tuh perhitungkan loh. Dia melihat kesungguhan hati kita dan Dia pasti kasih kita rencananya yang terbaik. Ayat yang ke-24 berkata di sana saudara begini, hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Wow, saya suka ini saudara. Ya, hajarlah aku Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Lebih baik kita dihajar Tuhan. Sakit enggak kalau diputuskan tunangannya? Waktu itu sakit, kenapa? Sudah tunangan, keluarga sudah terlanjur tahu. Sakit memang, tapi itu hajaran Tuhan selayaknya. Ketimbang kamu memaksakan diri menikah, nanti kalau sudah menikah, akhirnya kamu dihianati, pacar suamimu selingkuh, kamu hidup di dalam, waduh ya itu sudah baru yang dibilang ya sudah terlanjur. Ya. Ayat ini berkata, hajarlah aku ya Tuhan, biar kita semua berani berkata begitu di hadapan Tuhan. Hajar aku Tuhan, tetapi dengan selayaknya, supaya kita lebih bijaksana, supaya hidup kita lebih bernilai dan lebih berarti di hadapan Tuhan. Kita harus berani berkata, hajar aku Tuhan, dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Lebih baik dihajar Tuhan sekarang walaupun sakit, tapi mendatangkan sukacita, ketimbang nanti kita terus jatuh jauh dari jalan Tuhan. Yang akan kita alami adalah murka Tuhan dan kebinasaan.
Ya, saya berdoa biar kita semua berani mau berkata begitu. Gak apa-apa Tuhan, sakit sekarang gak apa-apa, aku mau dihajar. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk meluputkanku dari malapetaka yang lebih besar dari kebinasaan. Dibanding ketimbang terlanjur menikah akhirnya menyesal tengah jalan, buat apa? Ayat yang ke-25 berkata, 25, tadi 24 saudara ya. 24 coba ditayangkan lagi sekali lagi ya. Hajarlah aku ya Tuhan. Ya, hajarlah aku ya Tuhan, di sana firman Tuhan berkata. Ya, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu supaya aku jangan kau binasakan. Ya, jadi ayat ini luar biasa loh. Hajarlah aku Tuhan. Ya, coba kita semua berani berkata begitu saudara. Jangan takut, hajaran Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan yang dianggapnya sebagai anak. Makanya saya berkata kepada ibu-ibu, kalau suaminya selingkuh terus berdoa saja, Tuhan hajar suamiku Tuhan. Hajar supaya dia bertobat. Ya, biar semua itu mendatangkan kebaikan. Ayat yang ke-25 berkata, tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Ya, mari saudara, ya, Tuhan itu menghajar orang yang dikasihnya dan dianggapnya sebagai anak. Kalau hari ini kita sedang mengalami hajaran Tuhan, mengucap syukur ya, daripada kita mengalami murka dan kebinasaan. Lebih baik kita dihajar Tuhan supaya kita bertobat dan hidup kita semakin baik di hadapannya. Mari kita merenungkan firman ini saudara, kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan firman ini. Kita mau berkata pada Tuhan, kami tahu kami sedang ada di masa-masa pemurnian tidak mudah Tuhan bagi kami. Namun kami mau berjuang bersama dengan Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan yang memampukan kami. Dari diri kami sendiri kami tidak sanggup menghadapi tantangan zaman, dan kekuatan kami hanya dari Tuhan. Engkaulah yang menolong kami. Engkaulah yang menjaga kami Tuhan. Kami terlalu percaya kami punya Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, bahwa kami terus di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Karena pertolongan kami itu hanya datang dari Tuhan saja. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, tak mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Menjagaku, Dia mengenyangkanku
kenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur punya Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami Tuhan dan menjaga kami. Kami tidak perlu takut akan apapun hari-hari ini. Bagian kami bertobat dan hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan Tuhan. Bahkan firman-Mu yang berkata, tidak sehelai dari rambut kami akan dibiarkan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Kami tahu semua yang terjadi adalah seizin Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah semua yang terjadi di atas bangsa ini hari-hari ini Tuhan pegang kendali. Kami mau memulai Tuhan dari keluarga kami sendiri, dari rumah tangga, dari suami, istri, anak-anak. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biar perkenanan Tuhan turun, suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Masa depan anak-anak kami dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali untuk studi mereka, pekerjaan anak-anak kami ke depan, masa depan, bahkan jodoh mereka Tuhan pegang kendali. Tuhan sertai setiap rumah tangga, suami-suami mendapat pekerjaan yang baik, hidup dalam takut Tuhan, istri menjadi penolong. Bahkan keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami yang di usia senja, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan kami terus mau mengandalkan Tuhan. Siap mereka, anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah kesembuhan boleh terjadi. Mari saudara letakkan tanganmu pada bagian yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan terjadi. Sebab Tuhan, Engkau mau memakai hidup kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan hati yang terus bersyukur, terutama ada kesembuhan secara jiwa, agar kami terus bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Tuhan terus memberkati Bapak untuk setiap anggota keluarga kami, bahkan setiap orang yang ingin keluar dari semua persoalan yang berat, dari tekanan hidup yang berat, dari masalah, beban. Tuhan tolong yang ingin keluar dari ikatan dosa, percabulan, kenajisan, rokok, minuman keras, judi, narkoba. Yang ingin keluar dari kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang bergumul keluar dari masalah, entah itu sakit, penyakit, hutang, piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Semua WA, telepon, SMS yang sudah masuk, hamba berdoa, kami semua berdoa melepaskan berkat Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas untuk melayani satu persatu, namun Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkaulah sumber jawaban dalam hidup kami. Kami terus berdoa untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Biarlah kami terus menjadikan Tuhan sebagai tempat pengharapan kami. Berkati setiap mereka yang menginginkan punya keturunan, punya anak, Tuhan menjadi jawaban. Dalam nama Yesus tidak ada roh kemandulan, keturunan ilahi diberikan bagi setiap kami. Kami terus lepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami percaya damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami. Kami mengikat patahkan segala roh-roh kekerasan. Kami ikat patahkan segala roh-roh yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang akan Tuhan secara pribadi. Kami ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus pegang kendali atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang hidup dan pikirannya dikuasai oleh kebencian, amarah, kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus menjamah dan terjadi hujan pertobatan. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa ini. Mereka semakin lebih sungguh lagi mencari Tuhan dan tetap menjadikan Engkau sebagai satu-satunya keselamatan. Berkati bangsa ini, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan beri hikmat dalam menghadapi semua ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Bahkan biarlah hikmat Tuhan memimpin mereka untuk apa yang harus mereka lakukan. TNI Polri terus berada di garis terdepan menjaga kesatuan bangsa ini, NKRI. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita, bahkan hikmat marifat. Bahkan tidak ada satupun yang bisa memecah belah kekuatan bangsa ini karena Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa segala niat-niat jahat orang kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Belas kasihan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Bangsa ini membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Bangsa ini membutuhkan pemulihan-Mu Bapa. Biarlah ada hujan pertobatan di atas bangsa kami. Kami semua malam hari ini yang ada di Mesbah Doa berdiri menjadi imam bagi bangsa ini. Memohon pengampunan, menjadi perantara antara bangsa ini dengan Tuhan. Ampuni bangsa kami. Kuduskan bangsa kami. Kami memohon kepadamu Bapa, ampuni bangsa kami. Biarlah hujan pertobatan tercurah bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kepala-kepala daerah yang ada Tuhan, beri takut akan Tuhan. Bahkan juga untuk semua tim medis yang hari-hari ini terus ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami berdoa berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka untuk bisa menghadapi. Bahkan Tuhan tutup bungkus supaya tidak ada penularan dan infeksi bagi tim medis dan seluruh keluarganya. Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Kami ikat patahkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Engkaulah yang pegang hidup kami. Biar kami semua boleh hidup bagi kepentingan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kematian massal di atas bangsa ini. Yang ada kesembuhan massal. Bahkan di atas bangsa-bangsa. Semua benua-benua mereka yang setia berdoa. Di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami lepaskan kesembuhan massal terjadi. Di dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka yang setia berdoa, Tuhan menjadi jawaban setiap kami. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Hidup menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati saudara dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua orang agar mereka semakin dibangkitkan. Tetaplah bersuka cita, jadilah kuat di dalam kekuatan Tuhan. Amin.